Panti Rehabilitasi Nawacita berdiri sejak tahun 2018 yang dipimpin langsung oleh Bapak Agus yang dulunya beliau adalah mantan pecandu narkoba dan pernah direhab. Beliau mendirikan Panti Rehabilitasi Nawacita karena ingin membantu teman-teman yang mengalami hal yang sama dengan beliau. Kemudian di dalam Panti Rehabilitasi Nawacita tidak ada perbedaan pendekatan terapi. Semua disamaratakan berdasarkan usia, jenis kelamin, atau latar belakang yang ada dalam diri pasien. Dalam psikolog mengevaluasi kemungkinan relapse setelah menyelesaikan program rehabilitasi. Biasanya pihak dari panti rehabilitasi mengadakan Zoom yang bisa diikuti oleh beberapa mantan pecandu yang sudah keluar dari panti. Jadi dari Zoom tersebut pihak panti bisa memantau atau mengevaluasi hasil dari pasien-pasien yang sudah keluar dari panti. Menurut psikolog yang kami temui di Panti Rehabilitasi Nawacita, apakah Indonesia sudah cukup efektif dalam menangani gangguan adiksi? Beliau mengatakan sudah, secara program sudah cukup efektif dalam menghadapi gangguan adiksi. Gangguan psikologis yang sering ada di Panti Rehabilitasi Nawacita ada depresi, kecemasan, trauma masa lalu, kesulitan untuk interaksi sosial, kegelisahan, insomnia. Faktor penyebab kecanduan biasanya karena rasa ingin tahu yang tinggi, teman sebaya, tekanan sosial, untuk keluarga yang broken home, pengangguran, dan kemiskinan. Proses asesmen pasien rehabilitasi Nawacita biasanya dilakukan wawancara klinis untuk mengetahui riwayat penggunaan zat dan kondisi mental, pengamatan perilaku, emosi, dan proses berpikir. Ada diagnosa awal dan penyusunan rencana terapi. Perbedaan perilaku pasien tahap awal dan akhir. Tahap awal biasanya pasien sering menunjukkan perilaku yang resisten, tidak kooperatif, gelisah, emosi, labil, menyangkal. Tahap akhir biasanya pasien lebih sadar, menunjukkan motivasi tinggi untuk pulih, mampu mengelola stres, memahami trigger relapse, dan mulai menerapkan perilaku sosial yang sehat. Teknik terapi yang paling sering digunakan ada CBT atau mengubah pola pikir dan perilaku yang memicu kecanduan. Memotivasi pasien untuk berubah. Pertemuan kelompok, berbagi pengalaman antar resisten, memperbaiki sistem pendukung di rumah. Cara psikolog menangani pasien yang sulit dengan pendekatan humanis atau membangun kepercayaan tanpa menghakimi. Menggunakan pertanyaan terbuka untuk menggali motivasi internal, bukan memaksa. Memberikan penguatan positif pada setiap usaha kecil, pasti ada perubahan. Pengaruh keluarga terhadap pemulihan itu sangat penting. Mengapa? Karena keluarga yang support menyediakan lingkungan aman yang mengurangi resiko untuk kambuh atau relapse. Sebaliknya, konflik keluarga, kekerasan, atau kebiasaan buruk di rumah dapat memicu pasien kembali kambuh. Hambatan utama dalam proses rehabilitasi. Biasanya pasien merasa tidak butuh pertolongan. Rasa sakit atau depresi yang berat membuat pasien ingin menyerah, kembali menggunakan zat karena lingkungan atau pemicu emosional. Diskriminasi masyarakat yang menyulitkan pasien reintegrasi. Menurut konselor yang ada di Panti Rehabilitasi Nawacita,
adanya ciri-ciri atau tanda-tanda bahwa penyintas penyalahgunaan narkoba mengalami relapse, yaitu ia menarik diri, baik itu menarik diri dalam kegiatan yang diadakan panti maupun menghindar dari kegiatan konseling yang diadakan di panti rehabilitasi tersebut. Mereka juga menjadi tidak stabil emosinya, moodnya gampang berubah, dan juga gampang tersinggung. Penyalahgunaan narkoba juga memiliki dampak psikologis jangka panjang, yaitu mereka menjadi memiliki gangguan kecemasan yang sangat berlebihan. Mereka menjadi impulsif, gangguan untuk mengontrol emosi, juga karena mendapat stigma buruk dari lingkungan sosial, maka muncul gangguan kepercayaan diri, sehingga berakibat menjadi kehilangan tujuan hidup, bahkan bisa berakibat memiliki trauma atau rasa bersalah, baik itu kepada dirinya sendiri maupun keluarga. Supaya penyintas di panti rehabilitasi bisa memiliki motivasi, dari pihak panti mengadakan kegiatan positif seperti pengembangan diri yang meningkatkan kepercayaan diri mereka, konseling rutin untuk meningkatkan kesehatan mental mereka, membangun lingkungan sosial di sekitar panti yang mensupport mereka untuk bisa segera pulih. Karena stigma masyarakat mempengaruhi kondisi mental seorang penyintas tersebut, dan tidak lupa keterlibatan keluarga, karena dengan adanya dukungan keluarga, maka penyintas menjadi merasa memiliki semangat dalam proses pemulihan. Dan juga penyintas ingin segera kembali ke keluarganya dalam keadaan yang sudah pulih. Pesan konselor untuk para penyintas penyalahgunaan narkoba agar tidak relapse adalah mereka harus tetap semangat untuk segera pulih. Mereka harus memilih dan memilah pertemanan atau circle yang terbaik, yang positif untuk mereka. Kalau bisa menjauhi teman-teman yang dapat mempengaruhi mereka untuk memakai narkoba kembali. Mereka harus tetap selalu menjaga komitmen, menguatkan hati, dan fokus untuk masa depan yang sehat, karena hidup tanpa narkoba adalah pencapaian yang berharga. Dalam proses rehabilitasi, keputusan seorang residen diperbolehkan pulang atau tidak hanya ditentukan oleh lamanya mereka menjalani program, tetapi juga berdasarkan hasil asesmen dan perkembangan yang terlihat selama rehabilitasi. Salah satu indikator yang digunakan adalah form WHO KOL serta catatan perkembangan selama mengikuti setiap kegiatan dalam lembaga rehabilitasi. Seluruh proses dan perubahan perilaku klien akan dirangkum menjadi sebuah laporan perkembangan yang nantinya akan disampaikan kepada keluarga. Itu adalah sebagai bentuk tanggung jawab dari rehabilitasi kepada keluarga. Keluarga juga memiliki peran yang sangat penting dalam proses rehabilitasi. Jika keluarga menilai perubahan yang terjadi belum maksimal atau optimal, maka klien dapat melanjutkan kembali program rehabilitasi agar proses pemulihan berjalan lebih maksimal. Selain itu, dalam proses rehabilitasi ada sebuah program yaitu Home Live. Home Live adalah kesempatan bagi klien untuk pulang ke rumah selama beberapa hari. Program ini bertujuan agar klien dapat bertemu dengan keluarga, membangun kembali hubungan yang sempat renggang, serta menunjukkan perubahan positif yang telah dijalani selama rehabilitasi untuk mengembalikan kepercayaan orang tua. Nah, bagi klien yang mengalami dual diagnosis, proses penanganannya juga berbeda. Klien tidak dapat langsung ditempatkan di lembaga rehabilitasi, tetapi harus melalui proses rujukan terlebih dahulu dari lembaga atau layanan terkait agar mendapatkan penanganan yang sesuai dengan kebutuhannya, supaya proses rehabilitasi berjalan dengan maksimal.